yang satu lagi aku tidak boleh lupakan, benda itu selalu berulang-ulang kali di dalam pikiranku. Kalau malam laut ada masanya dia berwarna hijau, sangat berlampu warna hijau. Aku rasa macam Hai semuanya, sekarang kita bertemu lagi di dalam siri-siri podcast Borneo Comrade. Podcast Borneo Comrade akan bercerita tentang hal-hal yang kami suka dan bentuknya adalah suka-suka hati sahaja. Oke, jadi hari ini kita akan ada satu lagi tetamu yang sangat kita tunggu-tunggukan lah sebenarnya, antara manusia-manusia yang paling sok-sok sibuk yang ada di Borneo Comrade. Ya, saya dengan rasa besar hati mempersilakan Jai Jericho. Tepuk tangan sana, mana ramai-ramai tepuk. Okey, jadi ini Jai salah seorang pelajar awal di sekolah atraktif Borneo Comrade bermula 2017 lagi. Waktu itu kita bersama TFTN lagi. Betul kan Jai? Ya, betul. Okey, apa kabar Jai? Alhamdulillah baik. Sehat kan Jai? Ya, sehat. Okey, Jai tengok cikgu kalau bercerita. Santai, boleh ya? Okey. Santai siap kita ya. Boleh? Boleh. Okey Jai. Jai, ceritakan sedikit Jai tentang kau punya diri. Okey, hai semua. Aku Jai Jericho bin Omar. Umur aku sekarang nih 18 tahun sudah, dan aku tinggal di Kampung Bangau. Aku lahir di Pulau Sulu dan sekarang berada di sekolah di University Alternatif sudah. Ya. Kau gembira hari ini, Jai? Alhamdulillah gembira. Kau gembira sebab apa? Gembira seperti biasa. Apa seperti biasa? Apa kegiatanmu setiap hari, Jai? Kegiatannya setiap hari, kalau pagi tuh aku biasa di sekolah aku kan berkebun, bagi ayam makan, lepas tu buat cabai rumput, buat pengurusan sampah pas semua, lepas tu kelas tu kadang stay di sekolah, kadang balik, lepas tu petang tu sambung lagi hal-hal lain lagi. Bisa agak santai lah, tapi bisa fokus dengan hal-hal macam perkebunan apa semua juga berkaitan dengan itu. Dan benar, itu membuatkan aku gembira. Sangat gembira. Sangat gembira. Ayam? Itu kegembiraan baru aku ada lagi. Mantap. Ceritakan sedikit pasal ayam. Oke, sebelum ini aku sudah ada ayam. 6 waktu bulan 6 tahun lepas ada ayam. Waktu itu ada project community hijau, jadi aku salah satu macam aku dijalankan 2 project, satu perusahaan sampah, kedua kebun lah, jadi termasuk ayam tuh aku jaga. Kami ada awal-awal tuh ada ayam dalam beberapa ekor, kira banyak juga, tapi selepas seminggu macam satu demi satu aku punya ayam tewas dimakan biawak, dan akhirnya ada satu hari tuh semasa aku dan cikgu-cikgu pergi KK. Lepas tu ada kawan bagi tahu cek dalam grup ayam sudah tiada, sudah tewas semuanya ayam. Sedih lah kau? Sedih, sangat sedih. Aku rasa. Nangis kah? Enggak lah, menangis juga, cuma enggak keluar air mata tuh. Enggak mengalir, cuma aku kecewa lah. Aku rasa aku gagal sebagai tuan yang baik kepada hewan-hewan yang aku jaga. Sebelum ini aku selalu dari kecil aku selalu beli ayam yang kecil tuh yang warna-warni di pasar selalu dijual. Jadi aku bisa bapak beli dan aku jaga, tapi selalu juga mati dimakan juga oleh hewan-hewan lain, contoh tikus, kucing selalu makan. Jadi dan hingga sekarang kita penjaga hewan akan matilah, bukan kita kata ayam. Kucing pun kadang mati juga. Aku udah tahu macam mana aku mau jaga lagi, macam bagi makan cukup, rehat apa semua cukup sudah, cuma tidak bertahan lama lah di tanganku dengan aku. Aku rasa apa kata orang, panas tanganmu, tidak boleh kau pegang-pegang benda-benda yang hidup kalau kau jaga. Jadi kau percayalah ada tangan yang panas?
Nggak percaya aku. Eh, Sebab apa ya? Aku rasa macam mungkin itu salah satu apa macam pengajaran untuk aku, mungkin aku tambah baik lagi daripada segi penjagaan terhadap hewan-hewan yang lain lah. Mungkin boleh jadi aku tidak tahu waktu itu apa kucing ini boleh makan ini, ayam ini boleh makan ini yang tidak boleh dimakan. Boleh jadi. Okey, mantap Jai. Okey, untuk mengetahui semua, Jai ini adalah orang laut, anak laut ya. Jadi mungkin aku cerita sedikit. Sebenarnya sebelum ada konsep negara 60 tahun yang lalu ya, sebelum itu ada wilayah kehidupan, wilayah masyarakat adat laut. Wilayah masyarakat adat laut konteksnya di sini di Kepulauan Sulu itu sehingga ke pantai timur Sabah lah. Ini satu wilayah kehidupan. Sebelum ada negara, sebelum ada kolonial, penjajah dan sebagainya. Jadi bila dia sebutnya di Kepulauan Sulu tu, dia mungkin berada di sekitar Sabah dan Kepulauan Sulu lah. Jadi Jai, sebagai orang laut, mungkin orang ramai nih, orang mau tahu nih. Sekarang kan banyak isu pasal bajau laut, masyarakat adat laut. Okey, mungkin kau boleh ceritakan, betulkah kau adalah orang yang pernah tinggal di perahu? Mungkin kau boleh ceritakan pengalamanmu menjadi orang yang tinggal di dalam perahu. Oke, mari kita mulai. Aku orang laut, pernah tinggal di dataran laut dalam bot. Waktu itu semasa aku tinggal di Kepulauan Sulu, kami ada beberapa hal yang kami punya kehidupan agak ada masalah besar. Kami punya ekonomi waktu itu sangat teruk. Kami tidak tahu mau cari usaha di mana. Penghasilan laut pun susah kami dapat. Jadi di situ keluargaku membuat keputusan kita berpindah kepada pulau seterusnya, Pulau Sulu seterusnya. Jadi waktu itu kecil-kecil ya. Jadi ikut saya dengan orang tua semua. Pelbagai semua kami sudah pernah pergi dan aku rasa semua itu kan benar-benar menarik lah semua. Dan apalagi waktu kecil itu selalu kalaupun soalnya kalau tengah-tengah hari kan kalau dari laut dalam tuh sangat panas dan saya benar-benar menarik kalau jumpa di laut dalam nih, kalau boleh jumpa ikan lumba-lumba, ikan pari, tapi aku belum pernah jumpa lagi ikan paus. Aku belum jumpa itu. Kalau ikan lumba-lumba selalu ada. Itu waktu kecil lah. Lepas tuh dari berpindah sudah ke pulau di Sulu, sudah area Sulu nih kami coba untuk cari tempat untuk di mana kami tinggal. Kami sebenarnya tujuannya mau pindah-pindah untuk kami cari kehidupan yang kami sederhana saja. Cukup makan, cukup tidur, itu saja. Tidak perlu terlalu megah semua. Untuk satu itulah. Dan kami waktu sampai di pulau tersebut kami coba untuk beradaptasi dengan kehidupan yang kami baru jalani. Itu kami rasa macam agak pelik ya kehidupannya begini. Ada yang persamaannya daripada segi rumah semua. Tapi namun sosial agak berbeza sedikit. Dan dia ada kasta-kasta tersendiri. Jadi waktu itu kan kami sebenarnya cari keluarga kami juga waktu itu. Kami ada juga keluarga kami di sekitar Pulau Sulu. Jadi kami ada terjumpa keluarga kami dan dia ada rumah, jadi kami ditumpangkan di rumahnya. Lepas itu di situ sudah aku mulai berpindah, sudah aku daripada kehidupan ke laut yang tinggal di perahu itu menjadi ada rumah sudah. Jadi waktu itu kami tinggal sudah beberapa tahun tinggal di situ. Itu pada tahun 2015. Jai. Coba ceritakan macam mana keadaan, sebab orang tak pernah tahu kan macam mana keadaan orang yang tinggal di dalam bot ataupun dalam perahu ni. Oke. Keadaannya tinggal di perahu. Waktu itu perahu kami tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dia sederhana, cukup untuk satu keluarga. Oke. Waktu itu kami keluarga kami ada bapak aku. Kami ada 4 orang. Okay. Kami ada 4 orang, satu adik perempuan dan orang tua aku lah. Waktu itu kami coba untuk belayar. Pas itu biasanya adalah cabar-cabarnya sedikit di laut nih, kuat ombak, hujan semua ribut tuh. Biasanya ada ombak-ombak begitu, tapi alhamdulillah tiada apa-apa. Tapi kata orang kalau
Tuan kan berbahaya kan di laut apa semua. Memang ada risikonya sangat berbahaya. Tapi kalau aku biasanya aku akan tidak pikirkan bahayanya. Aku lebih pikir daripada dia punya apa tuh, dia punya kenikmatan itu laut itu macam mana bergelora apa semua. Sebab kau waktu itu kanak-kanak kan? Iya, waktu kanak-kanak apa semua selalu nampak hewan-hewan yang apa macam yang ganjil-ganjil tuh semua aku selalu nampak. Dan Jai, coba cerita sedikit. Maksudnya di dalam perahu tuh macam mana? Di mana tempat tidur, di tempat makan, tempat masak. Adakah orang di anu tuh ada guest? Oke. Kalau apa macam dia punya sosial untuk dalam rumah pula tuh di perahu tuh ada satu bot. Dia akan terbagi kepada 3 tempat. Yang hujung depan tuh itu satu untuk tempat kau mengawasi dan tengok keadaan macam mana. Yang tengah nih 3 nih dia di situ ada ruang tamunya, tempat tidurnya. Lepas tuh bagian belakang tandas dan tempat masak. Lepas tuh apa? Dan macam mana kami masak? Kami ada di apa batu. Dia 2 jenis kami pakai waktu itu, tapi satu jenis ya kami bawa sebab dia kira tidak membebankan. Kami bawa ada zinc itu bentuk 4 segi. Lepas tu ada kayu bara di dalam tuh dan apa bapak kasih hidup api. Bapak tuh kasih hidup api untuk masak. Dan di situlah kami apa masak makan apa semua. Dia tidak menggunakan gas-gas begitulah. Kecuali minyak, ada minyak untuk gas hidup tuh api. Apa yang biasa kamu makan? Ikan dan ubi. Itu biasa kami makan. Ikannya pelbagai jenis ikan sudah aku makan. Ya. Jadi Jai, apa itu namanya? Bot kamu menggunakan injin atau tidak ada? Menggunakan injin. Dia punya injin bukan yang injin selalu kamu nampak yang ada ini pemegangnya atau tidak. Kayak punya injin dia ini satu bot. Pasti di bawah tuh ada injin. Itu tapi cara menghidupkannya tuh kena ada satu tali kau putar-putar baru kau tarik kuat hingga injin tuh berbunyi. Berulang kali lah kau buat. Terus tuh kau tarik sampai dia berbunyi baru hidup injin. Macam mana bunyinya, Jai? Begitu kurang lebih begitu. Kau tarik kuat. Dia pelbagai jenis. Kalau yang kami punya tuh untuk apa kira untuk rumah, dia punya bunyi pelan saja, tapi dia apa perlu tenaga yang kuat lah untuk tarik tuh dia punya injin untuk hidup. Pambot kah tuh? Bukan pambot. Jadi kami panggil tempel. Iya, tempel kayak panggil. Jadi dia cukup untuk memang keluarga sederhana kalau bawa. Laju. Dia tidaklah laju, dia biasa tapi apa ikut dia punya apa ikut kuantitinya. Biasanya kalau tuh apa kurang dia punya pembawa untuk muatan tuh dia laju dia tidak laju lah. Dan kalau apa sikit dia baru laju. Kalau banyak tuh yang susah sikit. Waktu itu kami tidaklah laju sangat, boleh lah untuk terus datang pergi setiap tempat-tempat yang kami singgah tuh. Ya. Jadi kau pernah berada di atas lautan? Waktu itu kamu kan belayar kan? Kalau belayar ini mesti lama kan? Iya. Kalau berhari-hari, mungkin ada yang berbulan juga mungkin ya. Iya. Pernah kau berada di atas lautan dengan botmu satu keluargamu waktu malam? Oke. Macam mana keadaan tuh? Malam. Aku yang paling aku tidak boleh lupakan, yang sangat best adalah momen waktu malam. Kenapa? Itu gila, sangat gila. Setiap kalau contoh kami tidak dapat pergi satu tempat yang kami tuju, kami akan pergi kawasan laut yang ada surutnya, yang ada pasir putih. Jadi di situ kami akan letak kami punya tali untuk supaya itu ada tahan tuh di batu, misalnya kami batu karang lah. Jadi di situ kami akan tinggal untuk 1 malam. Jadi malam itu biasanya bapak akan menyuluh lah cari ikan. Dan yang paling bestnya juga kan paling ada lampu api saya lilin tuh. Kalau malam sangat bintang sangat banyak. Kau boleh nampak bintang sana sini sangat banyak. Lepas tuh yang satu lagi aku tidak boleh lupakan, benda tuh selalu berulang-ulang kali di dalam pikiranku. Kalau malam laut ada masanya dia berwarna hijau, sangat berlampu warna hijau. Aku rasa macam waktu itu kan aku tanya sama aku, "Mak, Pak, ini apa sebenarnya?" Dia cakap rumput laut, tapi
baru aku tahu di situ rumput laut. Aku tidak percaya. Pas dia macam kami satu tempat begini, kami disekelilingi oleh laut tuh berwarna hijau. Jadi macam dia lampu-lampu menyinari laut waktu itu tak. Tapi waktu itu aku betul-betul tidak tahu macam mana imajinasi, tapi yang nampak depan mata aku, dan aku ambil satu bekas, aku tangkap itu rumput laut dan aku isi dalam bekas. Jadi esok paginya aku tengok benda tuh sudah tiada. Aku tidak tahu di mana benda tuh. Aku tidak tahu benda tuh itu rumput laut kan tidak, tapi sangat cantik, berwarna hijau terang sekali. Bapak membuang, Jai. Boleh jadi bekas tuh untuk kalau air masuk kan, jadi bekas tuh digunakan untuk membuang air kalau masuk ke dalam bot. Ada anjing. Anjing keluar. Jadi kita berkongsi alam dengan binatang di sini. Samrin, kau ada pengalaman juga, Samrin? Kau ada pengalaman juga ada tengok cahaya hijau tuh? Iya ada, tapi jarang aku nampak. Waktu kalau macam melintas pagi-pagi kan, macam jam 5 subuh, bercahaya itu ada keluar. Iya. Cantik? Cantik, betul cantik. Oh, apa tuh aku rasa? Aku pun tidak pasti lagi, apa itu ikan-ikan kecil ataupun rumput laut. Dia macam macam kau di dunia magic aku rasa, sebab laut kan sangat hijau, sangat berlampu. Aku rasa aku tidak dapat bayangkan di situ. Adikku tidur, aku selalu kalau malam aku selalu di ujung perahu tuh duduk di situ sambil tengok laut, kadang memancing, kadang tangkap ikan. Tapi malam itu ya Allah, kalau boleh aku mau ulang lagi perkara tuh. Aku macam pernah kena sudah waktu di laut benda tuh 2 kali ke 3 kali aku dapat lihat benda tuh, dan setiap aku dapat nampak tuh aku akan tangkap, dan aku tengok hasilnya tiada benda. Malam ya? Malam. Waktu aku tangkap tuh bentuknya macam mana? Dia sebab gelap kan, jadi aku ndak ada lampu langsung pun, cuma aku pernah sentuh dia macam dia ada kasar dan lembut sedikit. Dia punya kalau kau sentuh, cuma waktu pegang tuh kan dia macam dia mengalir hijau tuh, dan aku tidak tahu apa benda tuh. Tapi itu setiap aku pergi laut dalam kan, aku kan biasanya begadang lah, aku tidak tidur. Aku tidur aku tunggu itu tuh. Tapi dia sangat jarang, sangat jarang benda tuh berlaku kalau pada waktu malam di laut yang sangat dalam. Oh Jai, jadi maksudnya kalau kamu pergi belayar malam nih, kalau biasanya memang untuk kamu rehat ataupun cari makan, memang kamu akan cari tempat-tempat yang surut lah. Iya. Tidak semestinya pulau. Tidak semestinya pulau. Maksudnya mana-mana pantai yang surut, kamu pergi sana untuk rehat nanti. Jadi di sana kamu akan buat aktiviti-aktiviti sama ada tidur kah ataupun pergi mana ikan, cari ikan malam ya. Kau boleh ada pengalaman pergi cari ikan, memanah ikan? Aku tiada, sebab bapakku tidak berani bawa aku kalau waktu malam, sebab kata aku ada risikonya. Jadi dia kadang dia sendiri saja lah pergi laut mencari. Pas bapakku nih dia ada senjata sedikit namanya panah laut lah. Dan selalu dia menyelam ke dalam laut untuk tangkap ikan. Ya. Jadi macam ubi di mana kamu dapat? Ubi biasanya kayak sebelum kami gerak tuh kami biasanya beli di kami punya tempat dulu, kampung kami dulu biasanya kami beli banyak lah untuk kami bekal untuk sebagai kayak punya lauk pengganti nasi kami. Itulah kami kadang buat, tapi proses buatnya itu sangat lama, biasanya kami akan beli. Jai, adakah pernah kau rasa, sebab cikgu banyak tahu yang sebenarnya masih ada sistem barter, ada ikan tukar dengan barang-barang. Oke, satu lagi benda tuh aku ada momen waktu itu. Waktu itu aku sudah kami sudah berpindah di Pulau Sulu tuh. So itu kami tinggal di kawasan darat sudah. Darat sudah kami tinggal sudah. Jadi masih di pesisiran pantai. Itu kami tinggal dengan ada atok nenekku di situ. Masa itu ada atok ku nampak di kejauhan kapal besar. Kalau tidak silap kapal kulibu yang selalu bawa kulibu tuh. Kulibu itu apa? Kayu-kayu yang kayu berlian. Daripada mana kayu? Dari mana? Aku udah tahu daripada besar lah kapalnya. Sangat besar kapal tuh. Lepas tuh
Waktu itu atau aku sama atau aku bawa ikan banyak-banyak. Pas kami akan kasih engine perahu-perahu kecil pambot. Kami guna pambot terus kami kejar tuh kapal besar tuh. Lepas tuh ditanya lagi apa mau tukar barang. Aku tuh tengok atau aku terus barang tuh di situ turun. Biasanya kami dapat tuh macam ada keropok, Maggi, mie, beras kami dapat kami tukar. Tuh dengan kelapa biasanya kami tukar dengan kadang kami dapat buah dari orang tuh dan kami bagi ikan. Kayaknya ada sistem itu waktu dulu. Aku itu sangat best. Beberapa kali selalu aku ikut dengan atokku tukar benda tuh. Kalau kita buat penggambaran malam kan mesti ada motor kan. Oke, menarik ya cerita-cerita Jai ini. Jadi mungkin aku mau kasih faham sedikit kawan-kawan. Mungkin ada yang keliru macam mana kehidupan. Jai pun ada sudah cerita tadi. Yang si Jai cerita nih adalah sebenarnya bajau laut nih dia ada 4 ke 5 keadaan sudah. Cara mereka beradaptasi. Yang pertama bajau laut ataupun bajau laut perahu dulu. Bajau laut perahu ini bajau laut yang masih mengamalkan kehidupan tradisi di atas perahu. Mereka tinggal dalam perahu, tidak ada rumah. Okey, dorang pergi menjelajah dari satu tempat ke satu tempat. Sebenarnya tujuannya kenapa dorang dalam perahu? Soalnya kadang-kadang mereka pun ada rumah. Ini kesilapannya. Banyak orang cakap, oh memang dorang tak ada rumah langsung. Biasanya dorang ada rumah juga. Biasanya dorang ada juga rumah-rumah keluarga. Bukanlah, kita tidak boleh samakan dengan konsep kita. Kita mesti ada satu rumah yang tetap, rumah yang besar. Bukan begitu. Jadi kenapa dorang tinggal dalam perahu? Sebab dorang belayar. Masyarakat mereka nomad. Jadi mereka tinggal di dalam perahu itu sebab mereka mau pergi satu tempat ke satu tempat mencari kehidupan seperti Jai cakap tadi. Keadaan kedua, bajau laut. Keadaan keduanya adalah bajau laut laut. Tadi bajau laut perahu, bajau laut adalah mereka yang tinggal di atas air, di rumah tetapi di tengah lautan. Biasanya daratan tu jauh, pulau tu pun jauh sangat. Mereka tinggal di atas sana. Ada banyak keadaan sama di Kepulauan Sulu, di Indonesia atau di Semporna ni ada banyak keadaan yang macam begitu. Seterusnya adalah bajau laut pinggir pantai. Ini berdekatan sudah dengan pulau, dekat sudah dengan pantai-pantai. Mereka ada daratan lah, daratan mereka tu pantai lah. Seterusnya bajau laut yang pergi ke tanah besar, pergi beradaptasi dengan modernisasi. Jadi ada 4 peringkat. Jadi tidak semuanya akan melalui adaptasi pergi sampai ke nombor 4 ini, tetapi kebanyakan sekarang mereka kan macam Jai cakap tadi lah, kadang-kadang kehidupan susah, banyak kawalan, banyak ini. Jadi mau nak mau dorang terpaksa pergi sampai ke darat. Okey Jai, cikgu mau cerita beberapa mungkin ya mitos-mitos ataupun cerita-cerita yang orang tahu tentang bajau laut ni, ataupun mungkin ada kisah-kisah benarnya. Pertama, cikgu mau tanya, mesti ramai orang mau tahu ni Jai. Betulkah orang bajau laut boleh menyelam lama? Ikut pengalamanmu, betulkah? Kalau pengalamanku, aku tidak pengalaman untuk bertahan lama di dalam laut untuk berenang. Tapi kalau setiap cari ikan, cari usaha, aku biasa dengan bapakku ataupun datukku. Dan aku rasa lama, sangat lama. Terutamanya atokku. Atokku kalau dia macam buat dia panas, dia mau menyelam laut dalam, dia biasa cari ikan besar, dari kerang-kerang besar. Biasa dia lepas tu laut yang dia pergi tu laut yang ada pasir tapi yang sangat dalam, ada pasir, ada korol-korolnya semua, atau ada ikan besar tu. So dia akan, lepas tu aku akan di atas bot sahaja menunggu dan mendayung. Lepas tu biasanya aku boleh agak-agak dalam 10 atau 20 menit dia di dalam tu. Tapi lama lah. Lepas tu setiap dia dapat setiap dia naik tu dia akan bawa ikan. Lepas tu dengan hembusan yang sangat kuat, kan keluarkan dari air terus, lepas tu kuat, lepas tu dia letak ikan tu, lepas tu dia tarik nafas balik, lepas tu lamalah di dalam laut tu. Biasanya aku dan atokku cari ikan tu sehari, dari pagi petang baru balik. Jadi atokku banyak kali dia terjun dalam laut tu, sangat lama. Sangat lama. Faham. So aku pun ada tengok apa namanya,
National Geographic kan, pengalaman-pengalaman orang. Tapi betul lama kan, berminit-minit kan? Berminit, sangat lama. Mungkin kamu sekarang kamu rasa kamu tidak lama. Kami bila berenang dengan kamu, kami masih anggap kamu lama. Cuma iyalah mungkin sebab adaptasi kamu, kebiasaan kamu dengan laut sudah terlalu kurang. Mungkin ada penurunan sedikit. Iya, Cuma mungkin kami 1 menit boleh bertahan, kamu mungkin masih boleh 5 menit. Kan sebab hari itu kita snorkeling tu, lama bah kamu di dalam. Siap ada boleh baring-baring. Waktu tu aku masuk pergi dalam, ada lagi yang santai-santai di dalam laut. Okey, Jai. Yang kedua, orang cakap anak bajau laut ni kalau lahir dibuang dulu ke laut. Itu tidak betul, sangat tidak betul. Macam mana cerita yang sebenarnya? Cerita sebenarnya, kalau setiap aku cerita waktu aku dilahirkan. Waktu aku dilahirkan di dalam satu rumah, lepas itu rumahnya tuh rumah nipa, berdaun nipa. Lepas di rumah tuh dipanggil apa? Aku lupa apa namanya, tapi ada Pondohan. Bukan juga, ada nama spesifiknya dalam bahasa Bajau. Tapi aku lupa namanya. Kau tahu Tamrin? Apa dipanggil rumah? Apa dipanggil rumah di tempatmu? Aku pun lupa juga. Iya kah? Tapi kalau dalam bahasa Bajau macam nama awam rumah semua dipanggil luma. Luma. Okay. Luma. Tapi ada spesifiknya kalau rumah nipa tuh, aku lupa apa namanya. Waktu itu ada bidan lah. Tapi sebenarnya dilahirkan di rumah tuh di situ. Tapi sebenarnya kalau yang dibawa pergi laut tuh boleh jadi yang kamu nampak tuh budak tuh mungkin sudah umur 1 tahun 2 tahun untuk dibawa dikasih mandi pergi laut dikasih biasa. Tapi namun kalau macam lahir terus dibuang tuh ndak ada. Sangat tiada, ada logik. Budak tuh boleh jadi mati. Ndak ada. Jadi macam mana? 1 tahun 2 tahun memang dikasih biasa mandi lah. Dikasih biasa. Macam mana? Biasanya akan pertama dia akan dibawa pergi laut cari usaha dulu dalam perahu, tengok orang tuanya bekerja. Biasanya terus kalau surut laut ada pasir, terus anaknya dikasih main di pasir. Terus bermain di situ mandi dorang hinggalah ke besarnya. Tapi betul kan anak bajau laut, betul lah aku rasa yang orang bayangan tu terlalu lebih-lebih lah. Takkanlah lepas layar terus masuk kan. Tetapi bagi kami umur 2 tahun, 1 tahun, aku rasa 1 tahun pun ada Jai. Kecil bah. Iya. Sudah dikasih main-main dilepas kan? Betul kan tidak? Ya ada juga beberapa kali begitu. Biasanya itu tapi bukan caranya dibuang. Iya, bukan kan? cara dibuang, dia macam lepas belas sambut mungkin. Iya, selalunya kan aku ingat waktu momen ada tuh aku punya kira anak buah aja waktu itu kecil. Aku mandi laut, lepas itu ada macikku ini ada anak mungkin umur 1 tahun begitu 2 tahun dikasih rendam dalam laut, lepas itu dipegang-pegang, dikasih mandi-mandi dengan laut, lepas itu kadang dipegang siap tangannya, dikasih biar dia badannya di laut berendam. Kadang bergerak-gerak ya dalam air. Kadang-kadang pun macam ini tangan itu baby itu di atas itu dikasih begini-begini dia. Sangat comel itu tuh. Tapi ada juga orang cakap anak bajau laut ni tak akan mati di laut sebab diorang ni semua pandai berenang. Seolah-olah tidak ada anak bajau laut yang mati kelemasan. Itu betul ke tidak? Sebenarnya betul ada juga, tapi sangat jarang berlaku itu dalam kalangan kami sebab itulah satu kelebihan kami yang beradaptasi dalam laut, bukan dalam laut, di persekitaran laut tuh. Cuma biasanya kalau macam ada mati ini biasanya daripada segi kesehatan lah, dari segi kesehatan nutrisi terhadap anak-anak yang masih kecil, tidak cukup makan apa semua, biasa itu normal biasa. Ataupun biasanya orang tuanya terlalu banyak bekerja bila melahirkan. Nah, akan biasanya keguguran, ada anak yang meninggal. Ya. Kau pernah jatuh di jembatan gak, Jay? Pernah, sangat banyak kali aku jatuh. Oke, ceritakan. Oke, yang cerita pertama. Jadi aku rasa agak malu sedikit. Aku waktu kecil lah, kenangan kecil waktu itu aku sakit perut. Aku mau buang air besar. Terus tuh kami ada tangga, depan rumah tuh ada tangga. Ini di mana sih? Di kawasan di pulau
Pulau Sulu juga masih. Iya. Cuma berumah sudah kami di situ. Oke. Berumah. Lepas itu ada jiran kami, dia punya tangga lebih besar dari tangga kami. Jadi aku coba tangga jiranku tuh. Iya. Mandi, tapi jiranku tuh ada pelihara penyu yang sangat besar gila sangat besar. Dia penunggu selalu di situ, dan biasanya kalau orang turun laut dia akan muncul lah. Tapi waktu aku buang air tuh aku tangga begini. Lepas itu aku nampak dia, setiap dia muncul aku akan naik, lepas itu aku turun. Lepas itu hari waktu aku buang tuh aku turun semula. Lepas itu aku salah step, licin tuh tangga tuh, jadi aku terjatuh. Itu aku jatuh, lepas itu aku ndak dapat pegang apa-apa untuk aku. Dan padahal air tuh surut, sangat surut. Jadi aku boleh rasa lemas lagi di situ, dan bapak aku juga yang selamatkan aku. Itu yang kedua. Yang ketiga pertama, yang kedua pula waktu aku disuruh aku berniaga oleh mamaku, orang tua aku. Waktu itu ekonomi ndak oke. Jadi aku selalu ke jiran-jiran menjual, aku lupa aku jual apa. Di situ waktu surut air, dan jembatan waktu itu satu-satu papannya. Kadang aku nih takut juga satu papan. Nggak aku biasa, aku dari kecil yang akan merangkak kalau satu papan tuh. Jadi waktu itu aku merangkak, dan jadi aku tuh salah step, aku jatuh. Itu pun surut, lemas juga aku, dan aku punya keluarga juga selamatkan aku. Banyak pelbagai, dan di situ waktu itu aku jatuh, aku tidak silap, aku di kepala aku ada luka nih, satu luka. Ini momen yang aku rasa macam tidak boleh aku lupakan. Aku jatuh, dia berbekas ada luka di kepala aku nih. Jai, apa itu namanya? Kau pernah lemas? Pernah. Oke, macam mana boleh lemas? Waktu pernah lemas tuh itu waktu aku belum pandai berenang lagi. Waktu itu aku belum pandai berenang lagi. Aku rasa antara kawan-kawan, aku orang yang sangat lambat pandai berenang. Nasib pada satu sahabatku nih, ke keluarga, tapi Lambat tuh umur berapa, Jai? lambat dalam umur. Imran, sekejap Jai. Minta tuh sini. Ini Imran, dia masuk kamera. Oke. Oke. Ya. Pas. Aku tidak silap, macam aku Anggaran sebelum sekolah. sebelum sekolah, Nah, oke, umur berapa sebelum sekolah? dalam 7 tahun. 6 tahun, 5 tahun begitu aku. Nah, bayangkan dia cakapnya lambat dia pandai berenang. Kira-kira umur 5-6 tahun, 7 begitu aku lambat. 5-6 tahun. Sebab dia sekolah ni umur 9 tahun. Jadi bagi dia orang definisi lambat itu. Okey, teruskan. Lepas tu waktu itu kan aku tidak pernah berenang. Biasanya kawan-kawanku ni aku selalu diolok lah, sebab selalu kalau mandi selalu lambat, apa tidak pandai berenang. Jadi waktu itu setiap aku jatuh pas semua, biasa kami naik bot aku, saya yang selalu lemas, sentiasa lemas. Jadi macam mana waktu kau lemas tu macam mana? Ambilkan si putri lagi ke robot ni gantikan dia. Waktu kau lemas tu macam mana? Cuma keadaannya aku lemas. Ceritakan. Setiap aku lemas, kadang ada juga orang yang selamatkan aku, kawan-kawan gue selalu selamatkan aku. Aku macam gini-gini siapa selamat, kadang dipegang, kadang aku lemas, kadang aku kan kaki kan bergerak pas, kadang aku tendang benda-benda yang tajam, jadi aku biasanya luka. So itu hari aku buat keputusan macam mau aku belajar berenang, kau ajar aku. Jadi sahabatku yang ajar aku. Jadi, caranya dia ajar aku, awal-awal suruh aku pegang tangga, goyang-goyang kaki apa semua, kerapkan goyang kaki. Itu kedua, dia pegang tanganku, aku pegang tangannya begini, terus badanku akan terendam. Jadi aku udah siap, jangan kau terlalu banyak bergerak, kau santai saja, jadi terapung si aku. Udah siap, kau kasih goyang-goyang kaki macam tadi, jadi aku goyang-goyang. Rasa oke. Lepas itu yang ketiganya pula begini sudah aku. Ini tangannya aku di atas tangannya tuh begini, jadi dia siap kasih goyang semua tanganmu yang begini sama kakimu. Jadi aku bergerak, dia ikut lama-lama dia kasih lepas. Sekarang lepas juga aku waktu itu. Biasanya awal-awal aku boleh sudah aku sentiasa kerap berlatih untuk berenang. Itu cara berenang gue tuh macam berhenti aku selalu begini-gini. Lama-kelamaan aku selalu latih, jadi aku boleh sudah berenang, aku rasa. Jai, tadi kau ada cerita, Jai. Ada
sesuatu yang kau takutkan di laut. Oh, Oke, ceritakan teman orang. kayak ada satu perkara yang kau takut di laut nih. Apa kata orang zaman sekarang nih, modern nih, ada fobia. Ada fobia namanya. Aku ada fobia tuh. Setiap aku pergi laut, nggak kisah laut dalam, kalau laut surut kah, kalau ada batu karang yang besar, sangat besar dari perahu atau dari aku akan takut. Aku akan takut tengok laut tuh, dan aku akan bergerak. Aku tidak dapat bergerak, aku tidak boleh tengok laut langsung. So aku bergegas sendiri, aku duduk saja dalam bot. Sebab pikiranku, batu besar tuh akan ada penghuninya lebih besar dari situ. Jadi aku tahu setiap aku menyelam, aku akan terbayang benda-benda yang tidak bagus lah, macam akan ada menyerang aku, akan ada makan aku ikan-ikan besar. Dan aku ada pemikiran begitu sampai sekarang. Kalau aku nampak batu besar, koral yang besar, aku akan takut, sangat takut. Aku terus bergegar. Jai, kalau kau dibagi pilihan untuk kembali hidup dalam kehidupan tradisi di atas bot, adakah kau mau? Aku mau. Kalau aku sendiri, aku mau. Sebab Aku rasa aku mau ulangi lagi kehidupanku yang waktu kecil, yang dulu aku selalu buat. So pergi laut sehari petang baru balik. So tengok momen-momen laut yang dalam. Sekarang perancangan aku terpikir, kalau orang tua aku mau lagi pergi laut dalam, aku mau, kalau tinggal di laut dalam tuh aku mau lagi ulang sekali yang aku kasih nampak. Kalau ada peluang mas, aku mau kasih nampak yang betul. Aku ucap laut tuh yang hijau tuh semua tuh. Aku mau tengok lagi sekali. Kalau boleh sekali aku mau tengok lagi. Perkara sangat itu tidak boleh aku lupakan, sangat tidak boleh lupakan, sangat gila. Itu tuh. aku terbayang ya, nanti dalam ini akan bunyi aku punya keropok-keropok. Emang. Kita bercakap. Oke, Jai. Oke, apa pula kelebihan yang kau rasa ketika kamu sudah beradaptasi daripada rumah di perahu, rumah di atas laut, lepas tu kamu terus pergi ke rumah di tanah besar. Jai ni masih lagi tinggal di atas air, tetapi di tanah besar di pinggir pantai. Silakan Jai. Oke. Bila masuk sudah ke Pulau Sulu yang pantai timur nih, waktu itu kami tujuannya jumpa keluarga semua, dan kami beradaptasi segala kehidupan. Kami rasa ada yang tidak sesuai dengan kami, dengan sosialnya. Satu hal yang waktu itu aku rasa macam aku di dunia lain. Sosialnya, bercakap, bahasanya sangat bahasa Melayu lah, tapi aku tidak paham langsung. Waktu itu aku yang satu bahasa aku full bajau, sangat full bajau. Terus setiap aku bercerita dengan kawanku, aku akan dengarlah dengan orang bercakap bahasa Melayu semua. Kadang aku tanya, apa dia cakap begini-begini. Kadang aku berkawan dalam bahasa Melayu, aku akan minta translate semua. Dan di situ beradaptasi, kami sekeluarga beradaptasi daripada segi sosialnya dulu, berkomunikasi dengan orang semua. Sedikit aku belajar bahasa Melayu di situ. Udah belajar macam buku-buku enggak. Aku cuma terus belajar dari percakapannya begini-begini arahannya. Pas itu lama-kelamaan beberapa tahun sudah lama tinggal di sini. Itu ada satu masa tuh ada kawanku mau ajak aku macam pergi mengaji. Aku macam mengaji apa itu? Aku tanya begini, mengaji nih pasal agama Islam begini. Oh iya lah. Jadi aku ikut. Di situ aku belajar Iqra, alif ba semua. Hampir setiap malam aku akan mengaji. Lepas itu lama-lama ustadz yang ajar kami itu dia ada kelas pagi juga, dia mengajar kelas kafa. Jadi waktu itu aku cakap, Ustaz, boleh ya aku join kelasmu, aku mau masuk kelas mengaji. Boleh. Tapi macam dia cakap pasal kaitan ada surat. Dia cakap ada surat, ada dokumen, cakap tidak ada. Tapi alhamdulillah Ustaz tuh dia tidak langsung macam tindas aku pun, dia
dia tahu siapa pun aku tidak ada surat, coba dia macam dia tanya. Tapi alhamdulillah Ustadz tuh terima aku, dia terima aku. Kasih masuk lu nama Ustadz tuh. Siapa? Ustadz Mardi. Oke. Ustadz Mardi. Terima kasih Ustadz. Dia aku rasa guru pertama aku waktu aku mengajar, waktu aku belajar macam ilmu-ilmu yang betul-betul sudah betul-betul ilmu. Jadi aku belajar Iqra apa semua, Jawi, pendiri Islam itu semua. Pas tuh masuk macam mungkin aku setahun kayak belajar sama dia tuh, datanglah Cikgu Indian, kumpulan Cikgu Inti FTN tuh. Di situ pula di situ juga aku beradaptasi lagi sekali untuk belajar lagi pasal huruf-huruf ABCD apa semua tuh. Jadi itu aku rasa itu pula seronok. Serono juga waktu kelas mengaji itu pun serono, cuma kan kelas agama kan banyak ketat-ketatnya sih kita semua. Tapi bila waktu kelas sama Dr. Cikgu Mukmin aku rasa macam gembira ya, sangat gembira. Banyak aktiviti yang dibuat, bermain game, game, berkebun. Kami ada kebun juga dulu. Tapi sayangnya hilang itu kebun, diletak di Balai Raya, hilang itu entah kemana. Lepas itu ada juga tete. Oke, waktu tete tuh di situ waktu aku masuk kelas mengaji tuh, di situ aku fase-fase sudah dalam bahasa Melayu, boleh sudah berkomunikasi dengan orang dalam bahasa Melayu. Waktu itu waktu hari terakhir dari Cikgu Mukmin, kami dapat persembahan tete di Balai Raya masjid, jadi orang kampung ramai datang. Di situ sebenarnya kan kata Cikgu Mukmin kan mau bawa orang tua. Jadi aku di situ berniat, aku yang tidak mau bawa orang tua aku pun. Aku udah datang orang tua aku. Aku ada perasaan malu aku kasih tunjuk bakatku dengan orang tua aku sendiri. Waktu itu kan kata aku macam iyalah aku begitu saja. Aku begitu pelan-pelan macam, Pak kami ada kami buat di masjid nih begini. Ada siap. Kalaupun kamu tidak mau ikut tidak apa, oke saja, tidak jadi paksa. Terus sudah jalan ikut. Iya, kami ikut sibuk kami. Nah, di situ gembira aku sangat gembira. Tidak ada langsung keluarga aku datang kecuali kawan-kawanku. Aku rasa gembira sebab aku ada perasaan macam aku tidak mau tunjuk bakatku dengan keluarga aku sendiri. Aku tidak mau kasih tunjuk. Waktu itu pegang bakat apa? Aku pegang otak jadi polis. Wah. Polis kono. Jai, soalan terakhir untuk kau. Oke. Ada banyak adaptasi dan kau faham benda itu. Ada di mana-mana tempat kau rasa kau ada cipta kebahagiaanmu tu. Itu menarik lah. Sebenarnya banyak benda cikgu mau cerita dengan kau ni. Sangat menarik. Dan kita harap dapat peluang tu lagi lah Jai ya. Untuk mendalami di kisah-kisah komuniti masyarakat adat. Sampailah isu-isu yang sekarang. Jadi dinamika yang kau ceritakan itu sebenarnya sangat menarik. Dan ramai orang di luar sana tidak tahu. Cuma cikgu mau tanya soalan terakhir untuk kau. Apa impak, kesan pendidikan terhadap dirimu hari ini? Menjadikan seorang Jai hari ini. Impaknya, kesannya pendidikan terhadap aku adalah, aku rasa kalau aku sendiri, aku rasa diriku sendiri aku sudah merdeka. Aku rasa merdeka sebab aku ada ilmu. Namun makin kau berilmu, kau makin tahu banyak masalah yang tidak selesai. Contohnya, bukan contoh, memang perkara sebenar. Kami sendiri tidak diiktirafkan oleh negara, tidak dokumen, apa semua tuh tidak diberi pendidikan, tiada hak asasi manusia langsung kami pun dapatkan itu, dan itu membuatkan aku sangat sadar terhadap diriku sendiri dan terhadap masyarakatku sendiri. Sebab kata orang, kau makin ada ilmu makin kau berjaya. Dan kata orang, aku pernah dengar orang, kalau kau berilmu jangan kau lupakan insyaallah asalmu sendiri. Ustadzku pun pernah kasih kata, kalau berilmu kongsi sama kawan-kawan kamu. Kalau sebab kalau kita kongsi ilmu nih, pahala kita berjalan. Ya, percaya sangat benda tuh. Jadi lama-kelamaan kan aku beradaptasi dengan benda tuh, rasa macam dengan ilmunya aku kongsikan terus. Tapi aku rasa macam masih tidak merasa ada kemerdekaan lagi dalam diri. Masih ada sesuatu yang masih terpenjara lah dalam diri itu. Tidak tahu apa, tapi dia masih terpenjara dalam hati itu. Mungkin sebab
depan mata memang kasar-kasar sudah jelas pasal penindasan-penindasan yang berlaku, perkara-perkara yang kehancuran. Itu yang aku selalu macam itu aku tanamkan di hatiku, dan aku rasa memang sudah tertanam di hatiku, dan sudah aku memang kunci pun perkara ini nih untuk aku simpan, dan aku mau apa ya, suatu hari nanti aku keluarkan dia. Waktu keluar tuh, waktu itulah tiada penindasan. Ya, itu aku rasa untuk macam sepanjang dari tahun kecil sampai sekarang, itulah aku rasa macam adaptasiku lah. Kalau boleh disebutkan, Jai apa sekarang? Siapa sekarang Jai? Seorang apa? Oke, Jai sekarang Jai sekarang dan Jai dulu sangat lain. Jai sekarang adalah Jai yang orangnya secara pribadi kan. Yeah. Oke, orangnya apa ya? Gimana mau cakap ya? Diriku sendiri aku udah paham kadang diriku. Orangnya macam enggak lah baik sangat, ada juga baiknya, enggak juga jahat sangat, ada juga jahatnya. Yeah. Itu Kau sebagai siapa sekarang? aku sebagai sekarang jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa di University Alternatif, dan banyak perkara yang berlaku pada diriku. Dan sekarang, masa sekarang inilah diriku jadi mahasiswa sudah. Ya, paham. Jai, kata-kata terakhir untuk komuniti bajau laut ataupun komuniti masyarakat adat laut, apa pesanmu untuk dorang? Oke, pesanku untuk bangsaku sendiri, ya kita sekarang kita yang sama, cuma setiap orang lain takdir perjalanan hidupnya. Aku rasa untuk aku diri sendiri juga, kita tidak boleh terus lemah semangat, tidak boleh terus bergaduh antara kita sendiri. Jangan bergaduh, jangan banyakkan bergaduh. Kita sama saja, sama kehidupan apa semua, tidak ada beza. Dan aku harap dengan kita semua terus hidup dan buat kehidupan yang sangat bermakna untuk kehidupan kita. Kita bagi tahu siapa kita sebenarnya. Itulah kalau ada apa-apa macam penindasan kan, melawanlah kita. Ya, jangan kamu biarkan macam sejujurnya aku ada macam apa ya, aku ada perasaan yang begini. Aku harapkan ya aku tahu bangsa kita sendiri suka yang tidak mau banyak hal teknikal, dan tidak mau banyak bergaduh, banyak perbalahan apa semua. Setiap ada apa-apa penghancuran mesti akan redo semua apa saja. Tapi kalau boleh kurangkan perkara-perkara begitu, sebab boleh ada, tapi yang logik bah. Kalau macam pun apa benda tuh yang jelas-jelas penindasan kita tempat sini, kita boleh pikir benda tuh kita boleh lawan. Dan aku harap dan kawan-kawan yang apa semua saudara-saudara yang di luar sana tetap semangat terus hidup ya. Merdeka. Merdeka masyarakat adat laut. Mantap ya. Jai. Oke Jai, terima kasih banyak-banyak Jai bagi cikgu. Jai sekarang adalah seorang anak sulung yang sangat mementingkan keluarganya. Seorang petani di kebun komuniti, seorang peternak ayam, seorang sahabat yang baik kepada kawan-kawannya, seorang manusia yang bercita-cita tinggi melihat perubahan alam, perubahan masyarakat yang lebih adil. Dan yang paling penting sekarang Jai adalah seorang mahasiswa yang merdeka yang mengimpikan kemenangan di masa akan datang. Terima kasih banyak Jai. Terima kasih. Cikgu sendiri sebenarnya banyak belajar daripada kau sepanjang perjalanan kita bersama-sama. Daripada kau kecil, umur berapa? 9 tahun kah? Ya. 9 tahun sampailah kau sekarang. Jadi itu saja dengan Jai. Sesi kita sangat mantap, dan sebenarnya kalau ada ruang dan peluang mau lagi cerita banyak dengan Jai supaya kita mendalami lagi. Dan tadi baru saya cerita dengan Putri tadi filem Avatar kan. Aku rasa Avatar. Mungkin di podcast ni kita boleh bedah filem Avatar kan. Jadi sebenarnya ada juga video-video Jai. Benar ya, Jai ni sebenarnya
Aku memang latih sebab dulu pelajar-pelajar ni aku lihat potensi diorang dan aku latih mereka ikut potensi mereka. Ima lain dilatih, Syamaika lain. Jai ni antara yang aku latih dulu. Jai ni agak kalau ikutkan agak lambat sikit dalam pembelajaran sebelum ni. Dia lambat untuk membaca, lambat untuk buat ayat. Tetapi aku dapat sedar walaupun demikian dia ada kedalaman berfikir tu, ada kritisnya. Jadi bila aku bagi dia buku, tengokkan dia buku Agent Ali, Naruto, dia boleh bedah. Jadi kamu boleh tengok Taib, Naruto kita pernah bedah kan? Iya, Naruto pernah. Agent Ali. Dan bayangkan macam mana dia buat, dia bedah buku itu, dia samakan, dia kaitkan dengan masyarakatnya di Bangau-Bangau. Jadi aku harap di masa akan datang podcast kita selain kita bercerita tentang masyarakat adat laut, kita boleh sambil-sambil bedah avatar. Okey? Mantap. Okey, terima kasih semua kawan-kawan yang menonton. Tetap menyokong Borneo Komrad. Semoga boleh disebar-sebarkan. Semoga ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kami berikan. Kami pun dalam meniti perjalanan membuat podcast ini supaya kami boleh berkongsi sebanyak mungkin cerita-cerita yang kami ada di dalam lapangan. Kalau kamu ada cadangan-cadangan, mau komen, mau bagi cadangan siapa, apa isu yang patut dibangunkan, siapa yang patut kami jemput, bolehlah nanti komen-komen. Terima kasih juga kawan-kawan di belakang tabir. Ada Putri, ada Samrin, tadi ada Imran, ada Ajat dan kawan-kawan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk semua yang menonton. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Jai. Oke. Mantap. Jai. Terima kasih, Samrin.